Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan produk kami, yaitu makaroni skutel. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Adinda Novia Safitri selaku ketua. Yang kedua, Muhammad Faiz Ihsan selaku sekretaris. Yang ketiga, Zaki Nasrul Faturrahman selaku bendahara. Dan yang keempat, Ilham Nur Rafi selaku anggota. Yang kelima, Muhammad Rizky Juliansyah selaku anggota. Di bawah bimbingan dosen kami, yaitu Ustadz Wahyu Purnomo MPD. Hal yang melatar belakangi produk kami ialah bahwasannya usaha di bidang makanan adalah sebuah usaha bisnis yang memiliki peluang paling besar ketimbang bisnis di bidang yang lain. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu makanan adalah sesuatu yang akan terus dicari orang dan sangat memungkinkan pembeli akan kembali membeli lagi ketika ia puas dengan produk tersebut. Hal ini tentu saja berbeda dengan usaha di bidang lain seperti fashion maupun alat elektronik lainnya. Kedua, makanan juga barang yang relatif murah ketimbang produk lain. Hanya saja peluang bisnis ini tentu perlu dibarengi dengan kreativitas yang memadai, karena kian waktu persaingan dalam ini akan menjadi semakin ketat. Deskripsi umum produk kami. Makaroni skutel adalah makaroni yang dipanggang dengan berbagai olahan bumbu dan juga topping yang lezat. Semua makanan terjamin kebersihannya, jauh dari bahan-bahan yang berbahaya dan tidak menggunakan bahan pengawet makanan, sehingga pada saat kita mengkonsumsi makanan tersebut akan terasa nikmat dan puas sangat bikin nagih. Makaroni skutel adalah salah satu olahan populer di Indonesia yang dibuat dari pasta sejenis makaroni. Produk kami dijual dengan harga mulai dari 20.000 hingga 50.000. Tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari small, medium, dan large. Dan dengan varian level pedas mulai dari original, pedas medium, dan pedas jeletot. Pemasaran produk dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya ialah word of mouth, yaitu mulut ke mulut, dengan cara menyampaikan produk kami dari teman dan ke temannya dan ke temannya. Yang kedua, promosi melalui media sosial, contohnya menggunakan WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan online shop seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh gambar produk kami. Yang pertama, small size dengan ukuran berbentuk persegi. Yang kedua, medium size dengan ukuran persegi panjang. Dan yang ketiga, large size, ukuran besar, yaitu sebagai berikut dengan ukuran berbentuk persegi besar. Metode pelaksanaan. Berikut ini adalah alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat makaroni skutel. 1. Alat. Alat kami yaitu pisau, talenan, wajan, sendok, kompor, oven untuk memanggang, saringan, dan aluminium foil untuk cetakan makaroninya. Selanjutnya ialah bahan. Kami menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan insya Allah halal. Yang pertama, makaroni, yaitu bahan utamanya sosis, keju, saus, itu sebagai toppingnya bawang bombay, bawang putih, susu full cream, daging cincang, margarin, bumbu penyedap sebagai pembuatannya. Untuk proses selanjutnya, siapkan alat dan bahan seperti pisau, talenan, dan penggorengan. Yang kedua, potong semua bahan yang tersedia seperti sosis, daging cincang, dan bawang. Yang ketiga, rebus makaroni hingga matang, lalu tiriskan. Yang keempat, tumis bawang yang sudah dicincang, lalu campurkan sosis dan daging, tumis hingga matang. Lalu campurkan makaroni, susu cair, dan bumbu penyedap. Aduk semua bahan hingga matang,
Lalu masukkan ke dalam aluminium foil yang sudah disiapkan dan dioleskan oleh mentega. Tambahkan topping keju dan lain-lain. Lalu masukkan ke dalam oven dan tunggu hingga matang. Lalu makaroni siap dihidangkan. Adapun hasil yang dicapai oleh kelompok kami ialah yang pertama adalah kegiatan penyusunan dan pengumpulan proposal sudah terselesaikan. Yang kedua, desain dan pembuatan sudah terselesaikan. Yang ketiga, yaitu kegiatan pemasaran produk belum terselesaikan. Yang keempat, evaluasi produk belum terselesaikan. Yang kelima, penyusunan laporan kemajuan belum terselesaikan. Yang keenam, penyusunan dan publikasi karya ilmiah belum terselesaikan. Yang ketujuh, penyusunan laporan akhir belum terselesaikan. Selanjutnya adalah potensi hasil. Dari kegiatan ini terdapat hasil dari apa yang telah kami jalani untuk pembuatan usaha-usaha, yaitu yang pertama adalah telah menyusun proposal bisnis plan. Yang kedua, telah membuat produk untuk uji coba. Kesimpulan dan saran. Pertama, dalam melakukan usaha dituntut untuk serius dan fokus. Kita tidak bisa dalam memulai bisnis itu secara setengah-setengah. Meskipun usaha tersebut berupa usaha sampingan, kegagalan berusaha sebenarnya bukan disebabkan oleh orang lain namun berasal dari kita sendiri. Dengan demikian, ketekunan dalam menjalankan adalah sesuatu keharusan. Perhitungan-perhitungan yang matang selayaknya dilakukan di awal-awal memulai usaha, karena sekali kita salah dalam perhitungan di awal, maka yang terjadi adalah efek berantai di mana kita akan terus-menerus mengalami kesalahan, sementara modal lama kelamaan tersedot habis. Kedua, kegagalan dalam wirausahaan adalah yang biasa bagi setiap wirausahaan. Hal ini membuat takut para wirausahaan mudah untuk terjun ke dunia wirausahaan dan memilih kerja di perusahaan. Sebenarnya jiwa wirausaha harus ditanamkan dari sejak kecil dan memiliki jiwa yang tak takut gagal dan berani menghadapi kegagalan. Dan ini adalah contoh brosur penjualan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.